Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Prudada Yoga Pramana akan mempresentasikan review jurnal Composite Sandwich pada mata kuliah material dan proses, di mana pada presentasi kali ini ada 3 topik pembahasan yang saya ambil, yaitu yang pertama yaitu composite sandwich, yang kedua itu composite sandwich sebagai papan partikel, lalu yang ketiga itu kesimpulannya. Lanjut untuk composite sandwich. Nah, composite sandwich ini merupakan salah satu bentuk dari material komposit. Keuntungan dari material komposit yang utama adalah kekakuan dan kekuatan dapat dikombinasikan dengan keringanan serta tidak dapat menyatukan berbagai macam properti dari material berbeda jadi struktur yang diinginkan. Lalu menurut kelas composite sandwich ini juga merupakan kelas khusus dari bahan komposit yang dibuat dengan melampirkan 2 kulit tipis tapi kaku dan memiliki inti ringan namun tebal. Nah, sehingga secara umum composite sandwich itu merupakan salah satu jenis komposit struktur yang sangat potensial untuk dikembangkan. Composite sandwich merupakan komposit yang tersusun dari 3 lapis yang terdiri dari plat, lalu skin dan juga core. Core itu merupakan inti daripada komposit. Lanjut, selanjutnya itu ke jurnal pertama, di mana di sini saya menggunakan jurnal dengan judul Compressive Response of Glass Fiber Composite Sandwich Structure, di mana pada jurnal ini dibahas mengenai struktur komposit dengan bahan serat e-glass yang tenunan dengan bentuk bergelombang. Serat e-glass ini memiliki sifat serat berkekuatan tinggi yang cukup mudah untuk didapatkan. Lalu pada umumnya serat e-glass ini diaplikasikan pada aplikasi transportasi. Lalu lanjut, selanjutnya itu ada latar belakang daripada jurnal pertama, di mana pada gambar pertama itu merupakan desain daripada susunan komposit sandwich dengan bahan yang telah ditentukan. Nah, komposit ini berisi busa difinisel dipotong menjadi batang prismatik segitiga dan setiap batang dimasukkan ke dalam struktur kain untuk membentuk inti bergelombang. Nah, benang Kevlar ini digunakan untuk mengikat daripada inti bergelombang dan lembaran muka. Pada gambar kedua ini merupakan tata cara perakitan komposit sandwich bergelombang. Nah, pada prisma inti busa pertama di atas 3 tenunan lapisan kaca S2 dengan sumbu longitudinal. Nah, prisma segitiga dengan penarikan lurus dari kain S2 lapisan tenunan kemudian dilipat di atas busa dengan derek lungin kain e-glass. Lalu lanjut ke yang selanjutnya itu spesimen uji, di mana spesimen ujinya ini pada gambar pertama itu merupakan spesimen uji composite sandwich dengan bahan serat e-glass. Nah, sehingga dengan dilakukan dengan cara tekanan vakum yang di mana memberikan beban yang cukup ke struktur untuk sedikit menekan sisipan inti busa yang menghasilkan lembaran muka yang tidak rata. Lalu gambar kedua itu merupakan desain daripada susunan composite sandwich dengan bahan yang ditentukan. Gabungan antara kedua faktor ini menciptakan sedikit variasi antara panjang penyangga. Pengujian pertama mengungkapkan sehingga dapat pembuatan spesimen didefinisikan digunakan panjang yang sama antar spesimen dari penambahan epoksi pada lembaran muka inti bergelombang. Nah, selanjutnya itu setelah melakukan cetakan spesimen, dilakukan pengujian yaitu untuk mendapatkan nilai tegangan dan regangan daripada
composite sandwich serat e-glass. Nah, dari keempat spesimen uji ini didapat hasil bahwa pada persentase pertama didapatkan nilai tegangan yang paling tinggi. Untuk regangan atau pertambahan panjangnya didapat nilai paling tinggi pada spesimen keempat. Jadi pengaruh daripada variasi ini mampu mempengaruhi nilai tegangan dan regangan komposit sandwich itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada pengujian, yaitu untuk mengetahui kepadatan relatif dan juga prediksi kegagalan yang akan terjadi. Nah, pada tabel pertama itu merupakan tabel daripada spesimen dengan inti berisi busa, di mana setelah dilakukan pengujian didapat hasil, di mana pada data pengujian pada kepadatan 0,4 memiliki kekuatan komprehensif sebesar 38 megapascal. Lalu pada spesimen uji dengan inti busa didapat prediksi kegagalan pada dua kepadatan relatif, yaitu pada kepadatan relatif 0,28 dan 0,4. Nah, pada gambar kedua itu merupakan tabel daripada spesimen dengan inti terbuka. Setelah dilakukannya pengujian, didapat hasil kekuatan kompresif tertinggi pada kepadatan relatif 0,4 dengan nilai 33 MPa, dan pada spesimen uji dengan inti terbuka ini prediksi terjadinya kegagalan terjadi pada keempat spesimen. Kepadatan relatif, prediksi kegagalan yang terjadi pada spesimen uji dengan kepadatan relatif, yaitu pada kepadatan relatif 0,15. Nah, selanjutnya itu hasil pengujiannya di sini setelah melakukan pengujian dari ke-6 sampel dengan variasi persentase dari 0% sampai 50%, di mana dapat dilihat pada gambar bahwa pada inti yang diisi busa sebesar 50%, inti dari prisma segitiga mengalami bentuk yang tidak teratur yang menyebabkan bentuk daripada komposit tidak merata. Berbeda dengan komposit persentase 0%, busa bisa dilihat prisma segitiga memiliki bentuk yang teratur dan sejajar. Pada gambar B merupakan spesimen uji dengan inti terbuka, di mana pada 50% busa dapat menutupi ruang berongga yang berada pada inti spesimen. Uji secara logika akan menambah kekuatan spesimen. Nah, selanjutnya itu ada pembahasan untuk jurnal 2-nya itu, di mana pada jurnal 2 ini saya dengan judul Impact dan Post Impact Behavior of Composite Sandwich Panel. Nah, struktur di sini membahas struktur komposit sandwich memiliki banyak keuntungan seperti kekakuan lentur yang tinggi, bobot yang ringan, dan dapat dibuat dengan berbagai macam bahan. Dalam penelitian ini, panel komposit berbahan dasar anyaman kap mobil, bond dengan epoksi, dan menggunakan inti busa VFC, di mana panel komposit sandwich akan diberikan benturan dengan benda tumpul dengan alat penurun berat yang menyebabkan kerusakan delaminasi lokal di dekat daerah terkena tumpukan. Lalu selanjutnya di sini adalah merupakan spesimen uji. Spesimen uji dapat dilihat pada gambar, di mana pada penelitian ini panel sandwich yang terbuat dari anyaman kap mobil bond dengan epoksi menggunakan inti busa VFC diberikan pembebanan berat jatuh dan penyangga mekanis dampak panel sandwich dengan penyangga sederhana mengalami benturan kecepatan rendah. Dengan benda tumpul, dapat peralatan penurunan berat yang menyebabkan kerusakan delaminasi lokal dekat di daerah tumbukan. Jadi nanti akan dibandingkan hasil hasil daripada spesimen yang sudah diuji dengan spesimen yang belum diuji, sehingga nantinya hasilnya dapat digunakan sebagai penilaian toleransi kerusakan konstruksi sandwich.
Lalu selanjutnya itu ada skematik pengujian. Nah, pada gambar pertama itu merupakan skematik pengujiannya, dapat dilihat pada gambar di mana spesimen ditaruh pada penyangga bagian bawah dan kemudian diberikan beban jatuh untuk mengetahui kerusakan yang terjadi pada panel sandwich. Nah, di sini beban jatuh dengan massa jatuh bebas digunakan untuk menabrak panel sandwich dengan bentuk bulat dengan jari-jari 12,17 cm dengan total massa yang dijatuhkan itu sebesar 6,22 kg. Nah, setelah melakukan pengujian didapatkanlah grafik daripada pembebanan yang dilakukan, di mana pada gambar 2 itu bisa dilihat pada gambar grafik beban dan waktu di mana panel sandwich mengalami kerusakan serius pada saat dijatuhi beban sebesar 25 kilonewton dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, lalu selanjutnya itu di sini untuk merupakan hasil daripada pengujian grafik uji puncak kekuatan panel sandwich menerima beban dan dampak energinya. Di mana pada area gelap menunjukkan kerusakan facet yang dikonfirmasi sebagai delaminasi dalam facet atas. Semakin terang area pada C-scan menandakan bahwa ketidakseragaman perekat pada ikatan inti dan lembaran muka, tetapi tidak mempengaruhi responnya. Lekukan yang dapat dilihat di tengah panel yang terkena dampak itu diukur 0,9 mm di dalam semua, jadi semua kerusakan di kedua kasus dianggap sama. Nah, lalu selanjutnya lanjut ke jurnal ketiga, yaitu saya mengambil dengan judul Effect of Temperature on the Bending Properties and Failures Mechanism of Composite Truss Core Sandwich Structure. Nah, di mana pengaruh suhu pada sifat lentur dan mekanik kegagalan struktur sandwich komposit polimer diperkuat serat karbon dengan inti rangka piramidal diselidiki dan disajikan dalam makalah ini. Uji tekukan 3 titik dari struktur sandwich komposit dilakukan pada suhu yang berbeda. Dan Microsoft dengan dilakukan uji SEM untuk mengetahui memeriksa sifat antarmuka matriks serat untuk memahami mekanisme deformasi kegagalan. Lalu selanjutnya itu di mana pendahuluannya itu bisa dilihat struktur sandwich komposit dengan inti rangka piramidal yang disajikan pada makalah ini dibuat dengan refleks cup mobil dengan matriks epoksi searah dengan teknologi cetak tekan panas. Di mana pada gambar 1 itu menunjukkan skema proses pembuatan penyangga komposit untuk membuat penyangga komposit dengan ukuran yang dibutuhkan dengan pisau tajam, dan kemudian prefab karbon dan epoksi digulung menjadi penyangga komposit dengan penampang melintang. Lalu pada gambar 2 itu merupakan penyangga komposit dan ujung penyangga komposit ditanamkan di bidang tengah lembar muka dan seperti gambar yang ditunjukkan pada 2A. Lalu pada gambar 2B itu merupakan lembaran muka atas dan bawah dibuat dari prefab karbon dengan epoksi searah 14 lapis. Lalu pada gambar 2C itu dilakukan pengeringan cetakan dikeluarkan dari lembaran muka disembuhkan berdasarkan pada suhu 125 derajat dengan tekanan konstan 0,5 MPa selama 1,5 jam. Lalu untuk gambar keempat itu, gambar D itu merupakan setelah pengeringan dicetakan dikeluarkan dari struktur sandwich komposit dengan inti rangka piramidal seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Lalu selanjutnya di sini merupakan skematik daripada spesimen uji, yaitu pada gambar pertama itu merupakan contoh struktur daripada komposit sandwich yang diproduksi dengan inti rangka piramida dan inti rangka serta lembaran muka dibuat dalam satu proses tanpa kaitan. Nah, gambar 2 itu merupakan
tampak awal daripada struktur daripada komposit sandwich itu sendiri, kerapatan relatif inti piramidal bergantung pada diameter rangka, sudut kemiringan X pada I, dan jarak K antara dua penyangga terdekat. Lalu selanjutnya ada model spesimennya. Nah, bisa dilihat pada gambar ini menunjukkan ini merupakan model spesimen setelah dilakukannya pengujian. Nah, menunjukkan metode kegagalan struktur sandwich komposit pada suhu yang berbeda. Untuk benda uji yang diuji pada suhu di bawah suhu transisi gelas pada gambar 5A. Lalu pada beban tiba-tiba turun semakin mencapai beban puncak. Kemudian percobaan diakhiri, di mana defleksi pada titik tengah struktur sandwich komposit adalah 13,22 mm. Selanjutnya gambar model kegagalan diambil dan kegagalan node diamati di bawah beban. Lakukan seperti pada gambar 5A. Untuk spesimen yang diuji pada temperatur di atas temperatur transisi gelas, yaitu pada gambar 5B, beban menurun lebih mulus tanpa penurunan mendadak serta mencapai beban puncak. Lalu selanjutnya yaitu deformasi struktur sandwich, di mana pada gambar di samping bisa dilihat menunjukkan metode deformasi struktur sandwich komposit setelah dibongkar. Nah, pada suhu yang berbeda, yang diambil dan didokumentasikan oleh kamera dengan resolusi tinggi, dapat dilihat deformasi sisa meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Nah, alasan perilaku ini adalah karena matriks resin epoksi menjadi lebih ulet pada suhu yang lebih tinggi, yang mendorong deformasi plastis pada spesimen. Lalu selanjutnya hasil dan pembahasannya, di mana pada tabel pertama itu merupakan tabel daripada pembebanan dan juga displacement-nya atau seperti regangannya, di mana bisa dilihat pada suhu 20 derajat memiliki dengan beban yang tinggi memiliki nilai displacement yang paling rendah, dan pada pembebanan suhu 200 derajat Celcius memiliki displacement paling tinggi. Lalu untuk tabel kedua itu merupakan diagram balok daripada hasil pengujian. Bisa dilihat pada tabel untuk 20 derajat Celcius itu memiliki nilai paling tinggi, dan pada suhu 200 derajat itu memiliki nilai paling rendah. Nah, setelah dilakukan pengujian SEM, dapat dilihat bahwa dengan suhu yang lebih tinggi akan membuat struktur daripada komposit ini mengalami banyak deformasi dan memiliki banyak fluid, sehingga disarankan untuk dalam pengujian struktur dengan suhu ini disarankan dengan menggunakan suhu yang normal, sehingga karakteristik daripada komposit sandwich dan bahan komposit sandwich itu tidak menurun dan tetap stabil. Lalu selanjutnya, nah di sini kesimpulan daripada ketiga jurnal, di mana pada jurnal pertama didapat kesimpulan bahwa kekuatan tekan inti komposit yang diisi busa meningkat dari 12 hingga 37 MPa. Sebagai fraksi volume bergelombang material meningkat dari 15% menjadi 40%. Kekuatan keduanya struktur kosong dan berisi busa, menunjukkan kira-kira linear ketergantungan pada fraksi volume dari kerut komposit. Lalu untuk jurnal kedua itu, di mana dilakukan uji tekuk pada struktur sandwich komposit, menunjukkan bahwa kegagalan struktur komposit sandwich tergantung pada suhu. Beban kegagalan lentur menurun seiring suhu meningkat, dan beban kegagalan tekuk menurun 92,27% saat suhu meningkat dari 20 derajat menjadi
200 Celcius yang merupakan suhu utama dari degradasi matriks. Lalu untuk pada jurnal ketiga itu tidak terjadi kerusakan berarti sampai energi benturan tidak diberikan dalam arus konstruksi sandwich. Nah, terdiri dari anyaman karbon ini, facet dan inti busa relatif padat dibandingkan dengan beberapa konstruksi lainnya. Karena kerentangannya terhadap jenis kerusakan ini, deteksi delaminasi yang handal metode harus ada dalam desain struktural yang mengandung elemen sandwich komposit. Lalu selanjutnya itu, di sini saya untuk komposit sandwich ini saya menggunakan jurnal daripada komposit part A, yaitu dengan judulnya itu Applied Science and Manufacturing dengan H-indeksnya itu 166, di mana di sini termasuk Q1. Nah, jadi sekian presentasi yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah material dan proses dengan tema material komposit sandwich. Terima kasih dan sampai jumpa.